Aku tuh kan mau ngeluarin lagu ya. Aku mau kalian review, boleh nggak sih denger bareng-bareng? Reaction. Sini. Boleh nggak sih? Ya papa ini lagi main-main kan? Oh enggak. Ini kita lagi ada acara di Jogja, lagi main-main. Nah, jadi gue mau ulang tahun ya. 15 Oktober 48. Ngeluarin single gue nyanyi. Oh, bisa nyanyi. Beneran. Sini Ram, ikutan Ram. Coba ya. Nih, mumpung ada teman-teman musisi. Selfie. Ada selfie juga ya semuanya. Sini iklan. Sini. Dengerin dulu ya. Bagus banget. Belum. Judulnya Anak Lelakiku. Liriknya aku dan tim aku ada satu. Yang bikin? Iya. Dengerin ya. Ntar iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Megan. Oh, intronya aja udah menyayat hati. Ada tim aku juga. Hai kamu anak lelakiku, maaf aku tak banyak waktu untukmu. Saat ku beranjak, kulihat kamu masih kelelap. Ku kembali, kamu telah dibeluk mimpi. Hai kamu anak lelakiku, kelak kamu tumbuh menjadi dewasa. Kamu harus kuat, berjuanglah untuk orang yang dicinta. Jangan takut untuk merasakan pedih lelah seperti yang ku rasakan, karena kamu laki-laki. Mimpilah setinggi-tingginya dan wujudkan mimpi itu di saat kamu terjaga. Nah, betapa aku selalu merindukanmu setiap waktu, ingin selalu ada di dekatmu. Nah, ingatlah satu hal, aku sedang berjuang. Sungguh aku sayang kamu.
tapi dirinya dalam. Kayak begitu ya, kasih sayang seorang ayah tuh kayak gitu ya. Dia nggak mau. Jadi sebetulnya ini curahan hati gue sama anak gue, Jalu, Jaki, yang cowok-cowok. Gue pergi, mereka kan masih tidur. Gue tuh pengennya disambut, tapi mereka udah keburu tidur karena kemalaman. Ya gitu kan, emang laki-laki juga ntar lu gede juga sama kok ngerasain laki-laki. Dan kalau aku nih kayak kebalikan dengan lagu ini, kayak aku tuh pengen tuh denger dari bapak aku langsung. Karena aku punya cerita yang membuat aku akhirnya jauh sama bapak aku kandung aku tuh kayak punya ada satu dinding yang benar-benar ya kita tuh nggak bisa, padahal kita ini aku bapakku, ini bapakku, kita jalan berapa kita nggak bisa tegur. Aku tuh mungkin dalam hati dia nih bisa berkata seperti itu juga, tapi mungkin karena akunya punya trauma yang tinggi, dianya masih takut sama aku yang dibuat trauma. Jadi sebenarnya aku pengen banget denger kata-kata itu. Aku pun ketika ya aku sebagai manusia pasti ya aku salah juga sebagai anak, tapi ya kita semuanya punya salah. Intinya adalah mungkin waktu yang akan menjawab. Aku pengen kayak kebalikan dari lagu itu gitu, kayak aku tuh pengen banget diucapin bapaknya ngomong gini. Iya. Terus kita yang anak-anak rantau dengerin itu aja, masya Allah, kayak kita tuh jauh-jauh dari orang tua semua. Lagunya simple lah, gampang banget kayak gak langsung kayak masuk, karena itu benar-benar kayak curahan hati yang pengen kita dengar gitu. Irfan kenapa? Abang. Liriknya itu Simpel. dan kita juga bahwa pasti A tuh nggak mau ada di posisi ini, pasti A tuh mau jadi ayah yang benar-benar kayak ada buat anaknya, tapi ya di sisi lain harus kerja. Iya itu. Kenapa? 2 jam nanti dia nangis sini. 2 jam dia. Jawab ini. Ya soalnya seminggu terakhir ini bapak aku lagi banyak curhat gitu. Jadi berasa banget guys. Lagi sering cerita kan temen-temen dan bapak aku nggak pernah cerita soal lagi curhat bahas apa yang membuat dia tertekan. Dia kan duda, jadi kadang terakhir dia bilang begini, yang ngurus aku dari kecil itu kau. Soalnya bapak itu kan tinggal sama aku berdua dulu, abang-abang aku dulu sama nenek. Jadi 10 tahun kemudian pada udah dewasa baru ditemuin semuanya kakak beradik. Jadi bapak itu ngabisin waktu itu sama aku. Tiba-tiba dia bilang begini, nah aku mau cerita, cuman ini isi hati aku lillahi ta'ala, demi Allah, kata dia. Ini baru pertama kali aku cerita sama kamu, karena diantara anak aku, kau satu-satunya anak yang paling dekat sama aku. Kau dulu yang ngurus aku dari kecil gitu. Jadi dia utarain semua isi hati dia. Dia lagi kangen, dia lagi kehilangan kasih sayang anak-anaknya katanya. Sementara aku juga ngerasa begitu gitu loh. Jadi kita sebenarnya sama-sama nyari nih. Aku lagi kangen sama sosok ayah aku, dia juga lagi kangen sama sosok anaknya dia. Karena tipikal kita di keluarga kita emang gengsian gitu ya. cowok tuh agak gengsian gitu loh. Jadi berasa banget. Jadi dia kemarin tuh utarain panjang banget dia nangis sama segala macem. Sampai abang aku bilang begini, ajak dulu ngobrol bapak, cuman kamu satu-satunya yang bisa ngeluluhin hati dia. Jadi dia semuanya keluarin unek dia lagi marah sama abang aku, dia lagi pengen nikah tapi nggak ada yang dukung gitu loh. Gitu lah, jadi berasa banget. Soalnya aku juga deket banget sama bapak aku. Tapi kalau anak di bapak ngungkapin hati tuh Gak pernah ayahku tuh tipikal yang cuek banget ya, karena kita kan gini, kalau aku dari kecil itu mungkin gak pernah kita tuh kayak gue sayang sama lu, enggak, itu gak pernah. Ya mungkin karena aku punya trauma dari kecil yang banyak banget, dan akhirnya satu kata yang keluar dari mulut ayahku, akhirnya yang dinding kata itulah yang membuat aku sama ayah aku tuh yang gak bisa baru bertemu, ini dia, ini aku, kita ketemu jalan bareng beriringan, tapi aku tuh gak bisa ngeluarin hati, tapi sakit, tapi ya kalau mau ngeluarin tuh kayak kunci mulut aku tuh kayak cuma mau pak gitu, itu susah. Ya aku udah bilang maaf, aku minta maaf ya, tapi
mungkin bapak aku juga mungkin dia bisa dalam hatinya pun pengen berkata itu. Aku beruntung banget ya lu punya sosok ayah kayak aku. Iya. Masya Allah. Sehat-sehat. Sulit tahu bikin menjalin kedekatan antara bapak sama anak laki-laki sudah ditambah pasti aku juga anak laki-laki ketua juga di rumah, setiap hari itu jadi curhatan untuk permasalahan tentang keluarga apapun itu, dan dekat dengan bapak itu tuh agak gengsi gitu. Apalagi menyampaikan rasa aku sayang bapak, aku cinta sama bapak. Bapak juga kebalikannya kayak gitu juga jarang banget. Tapi aku salut banget sama Irfan. Parenting Irfan sebagai ayah kepada Jalur tuh luar biasa. Jalur Jaki. Gue tuh rasa bakal mati. Gue takut anak gue tuh gak tahu rasa gue, makanya itu gue keluarin di umur gue 48 nanti. Gue pengen anak gue tuh tahu gue tuh sayang sama dia. Jadi sehari-hari tuh anak-anak gue tuh mainnya tuh sama anak-anak kantor. Kadang-kadang gue ngeliat instastory pegawai gue lagi gendong anak gue tuh cemburu. Ini harusnya gue di situ. Jadi berharap mudah-mudahan gue bikin lirik terus nyanyikan. Soalnya gue gak bagus, tapi gue ingin mencurahkan isi hati gue. Suatu saat lagu ini bisa kenangan buat anak gue. Takutnya gue gak ada kesempatan buat ngomong. Takutnya pas ketika anak gue udah bisa mengerti, gue sudah tidak bisa berkata. Doain ya. Nanti lebih banyak lagi waktu buat anak-anak, buat Irfan. Bisa. Jujur, aku ngerasain cemburunya. Aku anak broken home. Dulu aku selalu bangga pekerjaan bapak aku. Aku sekolah, alhamdulillah aku selalu dapat peringkat. Aku bangga. Bapak aku tukang beca. Aku bangga. Aku selalu bilang bapak gue tukang beca. Gue bangga. Tapi pada saat itu aku dapat beasiswa. Itu harus tanda tangan. Bapak aku tuh selalu bilang, bapak tukang beca, bapak gak bisa tanda tangan, pak bisa jempol pak. Aku bisa sampai bilang, lu tuh harus bangga, gue beasiswa bukan kriminal entah apa. Terus tiba-tiba aku berangkat sekolah, aku berangkat sekolah, aku ngeliat dia boncengan sama anak tirinya. Itu yang langsung aku kayak, gue minta tanda tangan lu loh, bukan untuk sesuatu yang aneh di sekolah gue. Itu adalah prestasi gue dapat beasiswa. Dia nggak mau datang, tapi kenapa dia bonceng anak tirinya di depan gue? Gue langsung nggak jadi sekolah hari itu. Gue langsung kayak, ya Allah, padahal aduh, kayak itu yang membuat akhirnya banyak tembok-tembok yang akhirnya gue nggak bisa. Ya mudah-mudahan lagu ini bisa bikin mewakili bapak-bapak yang seperti gue mewakili, dan juga bisa merubah mindset bahwa bapak ngomong cinta sama anak beasiswa itu tuh nggak meruntuhkan pride seorang bapak. Mudah-mudahan ya. Justru itu penting tau, aku ngerasa di dewasa ini sekarang kayak kenapa ya orang tua atau bapak aku tuh nggak membentuk aku tuh dulu sama dia tuh tipikal yang memang benar-benar deket gitu loh. Apalagi kan bapak kan orang tua satu-satunya nih. Aku tuh tipikal yang pengen kita bisa se-ekspresif itu mengungkapkan rasa perasaan kita sama orang tua. Cuman kadang kan cowok ini emang gengsinya gitu loh. Jadinya kita juga kebawa nih anak-anaknya, ke rantau kan kebawa gitu loh.
yang tadi jangan sampein ke anak AA yang di awal tadi, yang AA takut mati gitu. Soalnya ketakutan terbesar aku sebagai anak sekarang, aku takut kalau orang tua aku tiada. Aku takut banget. Tapi suatu saat nanti kita semua akan siap untuk kehilangan. Mungkin ya mau nggak mau, siap atau nggak siap, kalian akan merasakan suatu saat seperti itu. Aku, Cepi, Putri, orang tua kita udah almarhum. Kita udah merasakan, oh, kesakitan yang paling terbesar itu adalah ketika kita kehilangan orang tua nanti. Siap atau nggak siap, itu pasti kita akan di posisi itu, kita akan alami itu. Sekarang banyak melakukan kebaikan, sering-sering kalau kalian lagi nggak kerja, kalau kalian ada waktu libur, kalian manfaatkan waktu kalian buat orang tua kalian. Manfaatin waktu kalian buat orang tua kalian sebelum kalian merasakan kehilangan orang tua. Saya sudah 13 tahun kehilangan orang tua. Rindu yang paling terberat itu ketika kita merindukan seseorang yang sudah tidak bisa kita bertatap muka, itu paling sakit. Siap nggak siap, buat yang sudah nggak ada orang tuanya, banyak-banyak berdoa. Yang masih punya orang tua, sayangin. Mungkin waktu kita tuh sibuk dengan kerja, tapi tahu nggak, orang tua kita itu bukan butuh duit kita gitu loh. Dia butuh waktu kita, dia butuh bercerita. Mungkin AA juga merasakan pasti sama anaknya. Anak AA juga mungkin masih kecil, dia pengen merasakan kedekatan tersendiri sama bapaknya, pengen ngobrol. Kan kita nggak tahu anak kita lagi ada problem di sekolah, apakah mereka dibully, apakah di sekolah lagi ada permasalahan apa gitu loh. Jadi selagi masih ada waktu, kalian komunikasi dengan baik ya. Kehilangan ayah itu kayak kehilangan sosok pelindung, karena aku ngerasain banget waktu dapat bulan itu bener-bener sakit banget dan kayak ngerasa udah gak ada sosok pelindung aku, udah gak ada bapak gitu. Bener-bener ngerasa ya aku pulang ke mama. Terus juga kalau dulu kan bapakku nggak tinggal sama aku di Jakarta, aku sama mamaku. Sebab aku tuh kadang minta kapan pulang. Tapi aku bilang nanti Pak, aku masih ada kerjaan. Sekalinya aku sekarang udah nggak terlalu banyak kerjaan, aku pulang ya, aku ke kuburan, bukan ke rumah lagi bawain bapak apa, mama bawain apa. Sekarang jenguknya bukan ke rumah lagi gitu, tapi udah ke peristirahatan terakhirnya. Dan duit kita nggak akan berarti kita capek-capek kerja. Duit itu nggak akan berarti kalau nggak ada buat orang tua kita. Itu benar. Sekarang kalian mau beli apa, kalian punya uang, tapi buat orang tua kalian itu susah. Kalian sekarang, saya tahu kita semuanya pasti lagi keuangan kalian pada bagus, tapi menurutku itu semua tidak ada bandingannya buat saya. Yang paling berharga adalah emang orang tua kita gitu. Kalian banyak uang, kalian mau beli apa bisa gitu. Tapi kalian nggak akan bisa kalian nggak akan bisa merasakan betapa indahnya hasil kerja kita buat orang tua kita. Kita kangen gitu, kayak dulu suka beliin bapak, suka beliin ini. Sekarang kayak udah nggak ada lagi. Dulu kita susah banget dulu ya, kita pengen ngasih
duit ataupun pengen beliin sesuatu buat orang kita. Tapi dulu kita belum ada di posisi seperti ini. Sekarang kita punya duit, mau beliin, bahkan mau umroh, mau ngasih apapun, itu udah nggak bisa kalau udah ada orang tua kita gitu loh. Itu juga yang aku takutkan, kayak aku kan dari kecil umur 2 bulan di kandungan mama bapakku udah pisah. Jadi aku ngerasa kayak, makanya aku tadi nanya ke kakak, begini ya kasih sayang bapak tuh kayak gini. Karena bukan kayak masih bayi ditinggal sama bapak sama mama, tinggal sama nenek gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku gak pernah disayangin sama bapakku gitu. Mengganti orang tua aku nenekku. Terus di saat udah bisa ngasih gitu, kayak dulu kan aku nggak bisa ngasih nggak bisa ngasih duit, ibaratnya masih sekolah gitu. Sekarang ibaratnya ya ada pendapatan dari nyanyi gitu kan, off air. Kalau misalkan, nah itu lagi jadi perbandingan. Aku tuh takut. Ketakutanku terbesar adalah aku di perantauan, waktuku nggak banyak sama mereka, terus kita nggak tahu namanya umur entah aku atau keluarga kita terlalu sibuk cari duit buat mereka. Aku takut entah aku yang pendek umur atau mereka gitu. Pas pulang-pulang karena kita nggak banyak ngabisin waktu sama mereka, kita nyesel. Itu sih. Aku pernah berpikir bahwa saking takutnya aku kehilangan kedua orang tua aku kayak panjangkan umur orang tuaku. Kalau misalnya Allah mau ngambil lebih dulu siapa, jangan orang tuaku dulu. Aku pengen, tapi aku nggak kuat. Kalau misalnya kayak lihat anak-anak yang udah orang tuanya udah nggak ada, itu aku salut banget sama mereka. Terima kasih lagunya. Terima kasih aku juga ya tahu bisa sedalam ini ternyata. Aku sedang berjuang, sungguh aku sayang kamu. Sungguh aku sayang kamu. Allah, kita lagi stres ini semua. Akhirnya waktu itu semua lagi struggle ini. Jadi pas denger ini tuh, sakit hati sendiri. Melihat kamu tadi gila-gila di sana itu Beruntung ya. Tapi beruntung loh ada kita bisa mengeluarkan semuanya. Kita keluar. Makasih ya. Karena kita tuh gini, mau buka-buka begini pun kayak bisa Malu juga kadang. malu kadang gini loh, kadang kita mikir kayak gue cerita kayak gitu takutnya nanti dibilang kayak alay, lebay gitu, padahal ya ternyata tanpa kita sadari semua ini ya kita sama. Iya, kita pengen berbagi juga kayak gini. Tapi ngerasa nggak sih kalau kita kayak dulu tuh ada yang di sekolah, pokoknya tujuan utama untuk ngadu itu ke bapak. Tapi itu apalagi ngerasain banget gitu loh. Semoga laginya bisa bawa Amin. mau itu yang sudah punya masih punya bapak, mau yang udah nggak punya, Waktu sih. atau yang lagi jauh, atau yang masih kecil. Mungkin orang tuanya juga ada yang kayak AA kan kerja keluar kota atau TKW luar negeri, harus jauh dari anak. Semoga laginya bisa mewakili. Gini, tadi cerita lu sama juga. Sebetulnya gue kan dari 8 bersaudara, gue nomor 7. Nah, karena banyak anak justru. Maaf, 8. Aku juga 7. 8. 8 aku anaknya 7. Oh sama. Kok sama melamba ya? Terus gimana perasaan lu? Karena anaknya banyak, jadinya nggak terlalu deket. Pernah satu ketika pulang Jumatan berdua bareng, gue manggilnya apa kan ke bokap, jalan-jalan ke kebun binatang, tiba-tiba bokap gue tuh gini, kebun binatang yuk, iya. Terus jalan ke kebun binatang berduaan bapak sama anak, gak ngobrol, Sama sekali nggak gue kaku, takut, bokap gue juga kayaknya bingung, cuma ya gitu sampai keliling gak ada ngobrol. Gue ibaratnya ngomong lucu ya gitu aja, takut. Nah pokoknya komunikasi itu kurang bagus sampai gue berkarir. Kemudian pas momen gue pergi haji, kan gue tuh cita-cita tuh naik haji bareng orang tua. Seorang anak kandung ke Jakarta ngekos di 3x2 tanpa jendela gitu.
cita-cita cuma itu saja kayak mimpi gitu, kayak nggak mungkin kejadian. Tapi karena direstui, akhirnya dalam 1 tahun tiba-tiba punya mobil, punya rumah, naik haji bareng orang tua. Nah pas lagi naik haji itu tuh, pas lagi di Mina, makan pakaikan ihram, tidur lagi tidur siang itu, terus tiba-tiba aku agak kebangun gara-gara ada yang mencet-mencet kaki. Ternyata bapakku lagi ngobrol sama jamaah haji yang lain, bapak-bapak. Aku bangun, tapi aku tetap merem. Terus dia ngomong gini, iya nih, saya mah bangga sama Irfan. Irfan tuh gini. Dan dia nggak pernah muji, gitu. Jadi sampai gitu gue yang nangis itu, oh dia bangga ya sama gue ya. Oh dia tuh bahagia ada gue ya, gitu-gitu. Jadi ternyata ketika dari situ kayak gini, oh berarti gue ntar kalau udah punya anak gue akan mengungkapkan isi hati gue sebebas itu. Karena ternyata ya ketika diucapkan dan dia cuma ngebahas tentang gue ke teman-temannya tuh, ya bahagia banget dan baru tahu, oh bang, kan kita tuh pengen tahu kan orang tua kita tuh bangga nggak sih sama gue, dia tuh sayang nggak sih, sebatas itu aja kita tuh pengen tahu. Dan misteri mau nanya tuh kayak gengsi gitu, apaan sih gue laki-laki nanya gitu. Pas dia ngomong itu tuh gue cuma diem terus netes air mata. Dan situ gue, oh dan nggak bahas sampai bangun pun gue nggak bangga ya sama aku, nggak gitu ya. Ya udah, kayak cowok sama cowok lagi, tapi setidaknya gue tahu dia, oh dia tahu. Udah gitu jadi, dan itu jadi indah banget buat gue sini. Oh iya, pengungkapan rasa itu ternyata penting gitu. Nah itu Kak, aku tuh lagi pengen nunggu kata-kata itu masih gitu loh. Kalau seandainya, aku sampai dalam hati pun kalau tidur atau apapun tuh, aku selalu bilang sama hati aku kayak gini. Ketika entah aku yang sekarat atau bapak aku yang sekarat, aku tuh pengen sama-sama ucapin kalau gue tuh sayang lu sayang gue. Iya lu dulu ya. Aku tuh aku sudah pernah ngomong. Mungkin cerita yang di belakang ini yang membuat aku hancur, bapak aku lahir sama aku hancur, sama-sama hancur. Itulah yang jadinya kita tuh nggak bisa ngomong berdua. Sampai aku tuh difitnah dihujat sama tetangga kalau aku tuh anak durhaka. Karena apa? Ya karena aku nggak pernah mau ngobrol sama bapak aku. Sampai sekarang, sampai aku dari aku SMA sampai aku gede, sampai umur aku sekarang, aku nggak pernah ngobrol. Terakhir ketemu pernah ngobrol sama dia doang. Iya pulang, udah cuma iya pulang. Dia nanya pulang kampung nggak? Iya pulang udah. Dan kita tuh sama-sama yaudah pergi. Itu kayak susah banget. Aku juga kadang kalau lagi di jalan tuh, lagi naik motor nih, dia jalan kan, aku pengen Pak gitu, tapi mulut aku tuh bener-bener kayak kekunci banget, gak bisa lebih kayak gitu kan saya. Paksain tahu, nyesel. Iya, lu nyeselnya. Kalau aku udah berusaha banget Pak. Tapi kata-kata aku paling iya egonya aku gitu. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Baru 6 minggu stroke. Ya, setelah pada ayah. Mama aku juga 2 minggu yang lalu keinjak besi. Emang tahun ini tahun sial lah orang. Banyak ditipu orang, bikin rumah, bisnis ngedrop, ada orang antar santet gitu. Jadi tahun ini emang tahunnya struggle yang memang ya percobaan. Tapi aku tuh positif aja. Ya Allah, uji pasti ada hikmahnya. Dan alhamdulillah aku tuh oke aja, cuma terkadang tuh capek dikit gitu. Soalnya kerja 1 hari itu aku tidurnya cuma 2-3 jam. Pulang buat review, buat ini, ketemu orang, meeting ini, meeting itu, tapi jadinya nggak jadi juga. Ada aja yang nggak jadi gitu. Tapi ya nggak bisa pikir negatif kan, nanti pasti akan negatif semuanya, positif aja gitu. Tapi tetap kalau ada hubungan orang tua itu berasa paling begini bang, ayah Faris itu seorang yang mandiri, nggak pernah nyusahkan anak-anak. Dan ketika dia sakit, kita lihat kan dia itu emang nggak bisa kenapa-kenapa. Jadi kita mau bantu dia itu gengsi lah, bahkan jadi yang bikin kita itu, aduh kenapa bapak aku begini gitu kan. Harusnya udah sakit nggak apa-apa, kita tuh ngerti kalau sakit kan. Kita bantuin, masanya anak-anak yang berbakti. Ya tapi seperti zaman-zaman kita ini, zaman
bapak-bapak kita itu orangnya emang gengsi, nggak pernah ngungkapin sayangnya ke anak itu. Kita tahu dia sayang ke kita. Jadi segalanya dalam satu kejadian jadi sedikit ngedrop. Sampai aku kemarin ketemu Mae, aku stres banget. Ya udah, kalau mau stres datang aja ke sini. Makanya kalau aku sering-sering ke situ, rilis stres lah gitu. Ya alhamdulillah semua udah oke. Dia aja positif aja. Tidurnya 2-3 jam calon owner. Oh iya. Tadi kan dia bilang kan, katanya 2-3 jam owner. Sawer ya. Ya udah ya, lanjut ya. Udah lanjut lagi. Udah. Thank you ya, thank you. Sukses ya lagunya. Thank you. Ulang tahunnya Tang ya. Oh iya benar. Irfan Hakim baik? Iya. Irfan Hakim tukang gosip? Iya. Irfan Hakim informasi di mana-mana? Iya. Tidak dapat.